Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika SD di kelas 5C. Di sini kami akan menyampaikan terkait materi bilangan rasional dan bilangan irasional yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Riza Nadiatus Soleha, Henda Setiawati, Heni Mea Utami, dan Elvani Ferdianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian bilangan rasional. Bahwasanya bilangan rasional berasal dari kata rasio yang artinya perbandingan, maka dapat diartikan sebagai bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Contoh dari bilangan rasional yaitu 1 per 2, 2 per 5, dan 3 per 7. Kemudian untuk struktur himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat atau pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk biasa atau common fraction, terdiri atas pembilang dan penyebut. Himpunan bilangan rasional adalah gabungan semua bilangan bulat dan pecahan biasa. Lambangnya dari struktur himpunan bilangan rasional yaitu huruf Q besar. Selanjutnya untuk bilangan rasional dalam bentuk desimal. Jadi, di sini dicontohkan ada 3 per 4 sama dengan 0,75000. Nah, kenapa disebut dengan bilangan rasional? Kan dapat kita lihat di situ ada pengulangan angka 0 sebanyak 3 kali. Dan apabila diteruskan akan tetap 0. Jadi cara pengertiannya yaitu 3 per 4 untuk dijadikan bilangan desimal, maka kita perlu menjadikan penyebutnya per 100. Maka keduanya, baik pembilang maupun penyebut, sama-sama kita kalikan 25. Maka dihasilkan bilangan 75 per 100. Dari situ dapat kita ketahui bahwa dari 75 per 100 dapat kita simpulkan menjadi bilangan desimal 0,750000. Kemudian ada contoh 22 per 7 dan dihasilkan 3,142857, 142857, 142857. Maka di sini dapat kita simpulkan untuk pecahan 22 per 7 ini termasuk dalam bilangan rasional karena ada pengulangan di pecahan desimal dalam bentuk desimalnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan rasional apabila dijadikan desimal akan menghasilkan bilangan berulang. Kemudian, sifat-sifat bilangan rasional. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, tertutup. Penjumlahan dan perkalian bilangan rasional hasilnya akan bilangan rasional, bukan irasional. Kemudian komutatif. Jadi operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan rasional, maka pengerjaannya bisa dibalik. Boleh bilangan rasional yang pertama diletakkan yang kedua. Kemudian asosiatif. Pengerjaannya apabila ada 3 bilangan rasional, boleh dikerjakan 2 bilangan di awal, boleh juga dikerjakan di 2 bilangan terakhir, baik perkalian dan penjumlahan. Sifat distributif pengerjaannya yaitu A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F, berarti pengerjaannya A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F.
Kemudian selanjutnya, sifat dari bilangan rasional yaitu memiliki elemen identitas 0 per 1 dan 1 per 1. Jadi untuk 0 per 1 itu berlaku untuk penjumlahan bilangan rasional. Bahwasanya A per B ditambah 0 per 1 sama dengan 0 per 1 ditambah 0 per 1 plus A per B menghasilkan bilangan yang sama. Begitupun dengan perkalian yang dikali 1 per 1 akan menghasilkan A per B. Kemudian ada perkalian bilangan rasional dengan angka 0 menghasilkan angka 0, dan bilangan rasional memiliki bentuk desimal yang berulang. Pengertian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Bilangan irasional ini bukan hasil bagi bilangan bulat dan bilangan asli, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Contoh bilangan irasional yang populer ada pi 3,14592653589793238446. Begitupun dengan akar 2 yang menghasilkan bilangan desimal 1,4142135623730950488016. Jadi baik bilangan pi atau akar 2 keduanya tidak memiliki bilangan desimal yang berulang. Jadi setiap angkanya berbeda-beda. Kemudian sifat bilangan irasional. Yang pertama, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sifat komutatif, penjumlahan dan perkalian, memenuhi sifat asosiatif, penjumlahan dan perkalian, memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan, punya elemen identitas. Operasi perkalian dengan 0 menghasilkan 0, tidak mempunyai bentuk desimal berulang seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian mempunyai bentuk akar tidak sempurna dengan hasil desimalnya tidak berulang, mempunyai sifat tidak tertutup. Kemudian ada miskonsepsi bilangan rasional dan irasional. Sebelum kita masuk ada miskonsepsi apa di bilangan rasional dan irasional, maka kita perlu mengetahui apa arti dari miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan penjelasan yang salah dan suatu gagasan yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang diterima para ahli. Pembelajaran yang tidak memperhatikan miskonsepsi menyebabkan kesulitan belajar dan akhirnya akan bermuara pada rendahnya prestasi belajar mereka. Kemudian di sini ada contoh miskonsepsi yang sering dijumpai dalam bilangan rasional dan irasional. Jadi, miskonsepsi pembelajaran matematika terkait bilangan rasional dan irasional biasanya terletak pada nilai pi yang diartikan sebagai 22/7. Adalah sebuah konstansa yang diperoleh dari perbandingan keliling lingkaran dan diameternya. Seluruh buku matematika sekolah dasar akan dijumpai bahwa nilai pi sama dengan 22/7. Dalam pembelajaran matematika SD khususnya, pi sama dengan 220/7 sama dengan 3,14 telah menjadi kepercayaan bagi sebagian besar pendidik maupun pembelajar matematika. Sangat mudah untuk menemukan kesalahpahaman konsep ini, baik secara praktik maupun analitik. Secara praktik, 22/7 sama dengan 3,142857 dalam 20 digit, dan itu akan berulang, namun nilai pi dalam 20 digit adalah 3,14592535389979328385 tanpa adanya pengulangan. Jika diperhatikan, maka 22/7 memiliki pengulangan desimal, sementara pi itu tidak. Ilmuwan telah membuktikan pi hingga 1013 digit dan tetap tidak ada desimal berulang. Dikutip dari Kamarul Haili 2009. Jadi kita sebagai pendidik harus menghilangkan konsepsi yang sering dijumpai dalam bilangan rasional dan irasional dengan menggunakan alat peraga seperti benda-benda manipulatif dari benda konkret seperti kertas yang diibaratkan sebagai suatu benda atau makanan yang ada di sekitar peserta didik. Oke, kami rasa cukup sekian.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.